Pemirsa, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Momen peringatan Hari Buruh menjadi sebuah wadah untuk menyuarakan hak-hak buruh yang ada di Indonesia. Beberapa catatan kami terkait dengan pelaksanaan Hari Buruh Internasional di tahun 2025 ini akan berbicara tentang bagaimana memperjuangkan hak-hak seperti tuntutan hapusan outsourcing, kemudian upah layak, pembentukan satgas, hingga pada pengesahan Undang-Undang PPRT. Lantas bagaimana dengan peringatan Hari Buruh Internasional di Kalimantan Timur? Bagaimana serikat pekerja kemudian menyuarakan hak-hak buruh di Kalimantan Timur? Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris DPD SP Kautindo Kalimantan Timur bersama dengan Bapak Ahmad Tepu. Pak Ahmad Tepu berbicara mengenai Hari Buruh Internasional. Untuk skup Kalimantan Timur, apa yang kemudian akan disuarakan di Hari Buruh Internasional tahun ini, Pak? Ya, Hari buruh yang kita dengungkan untuk di Kalimantan Timur ini adalah yang pertama kita kita menginginkan pemerintah itu membuatkan suatu surat keputusan yang berhubungan dengan Satgas Ketenagakerjaan, di mana di ketenagakerjaan di Kalimantan Timur ini kita melihat bahwa dengan banyaknya perusahaan dengan jumlah daripada pengawas yang ada di ketenagakerjaan itu tidak berimbang. Sehingga kita berharap dengan adanya Satgas ini bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di tingkat perusahaan, di mana bahwa pengawasan yang ada di Kalimantan Timur ini di ketenagakerjaan mungkin berkisar sekitar 50 orang aja, sedangkan perusahaan yang perlu diawasi itu sekitar 30.000 atau 30.000 lebih perusahaan. Ini yang kita akan sampaikan, perjuangkan kemarin. Alhamdulillah Bapak Gubernur telah menyetujui dan akan membuatkan SK untuk Satgas itu. Sudah bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur, Pak, ya? Kita sudah diterima baik dengan Gubernur pada tanggal 23 kemarin, April ini. Dan beliau sudah menyampaikan bahwa kami sudah setujui dan akan membuatkan SK itu. Sehingga teman-teman yang masuk di komponen itu tadi, di Satgas itu bisa nanti bekerja untuk membantu pemerintah dalam hal perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran ini masih banyak yang dilakukan oleh tingkat perusahaan. Kondisi sekarang di Kalimantan Timur seperti apa, Pak Ahmad Tepu, yang kemudian turut diawasi juga oleh SP Kautindo begitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak untuk pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur? Ya, termasuk dengan outsourcing, yang termasuk dengan tenaga kontrak, di mana masih perusahaan itu memberlakukan karena ada ketentuannya bahwa tingkat pekerjaan yang sifatnya itu bukan sementara itu tidak boleh dikontrakkan dan dioutsourcingkan. Tapi kenyataan di lapangan masih ada. Ini yang kita perlu perbaiki. Kalaupun pekerjaan itu sifatnya adalah produk baru, pekerjaannya musiman, ya tidak ada masalah. Tapi yang pekerjaan ini yang sifatnya rutinitas ini yang tidak boleh. Iya, Pak, dalam mekanisme yang sudah coba diusulkan oleh teman-teman di SP Kautindo begitu berbicara mengenai perjuangan hak pekerja ini sendiri melalui Satgas, bagaimana mekanisme yang ditawarkan Pak? Satgas ini dibantu juga perwakilan dari SP Kautindo atau memang seperti apa Pak mekanisme yang ditawarkan? Ya, mekanisme yang kita tawarkan ya tetap kita memperjuangkan itu bahwa pelanggaran-pelanggaran itu setidaknya ya jangan dilakukan itu lagi. Itu standar kita nantinya di dalam hal pelaksanaan, bahwa di tingkat perusahaan yang si A ini yang masih melaksanakan itu ya tolong jangan, setidaknya pekerja itu kalau memang sudah layak untuk diangkat jadi pegawai tetap ya silakan dijadikan pegawai tetap dan diberikan upah yang sesuai, di mana kita menginginkan dengan diangkatnya jadi pegawai tetap ya secara otomatis tingkat kesejahteraannya akan terpenuhi.
Ya, Pak Ahmad Tepu berbicara mengenai tingkat kesejahteraan buruh di Kalimantan Timur yang berada di bawah naungan dari SP Kautindo begitu. Seperti apa kondisi buruh kita, Pak? Ya, kondisi buruh sekarang ya memang sih kalau kita mau bicara ke depannya berdasarkan dengan ILO ya masih jauh dari harapan itu, karena penentuan daripada upah minimumnya sebenarnya walaupun itu UMP dan UMK itu adalah merupakan net daripada pekerja ya 0 tahun sampai 1 tahun. Akan tetapi kalau berdasarkan dengan ILO itu ya harus dengan standar untuk menggunakan KHL, yaitu kebutuhan hidup layak. Cuma kalau kita sekarang di Indonesia ini kan masih memakai standar upah minimum. Upah minimum itu ya di mana sekarang dengan di PP 51 bahwa upah minimum untuk menentukan itu kita mengambil dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan ada lagi indeks tertentu yang namanya ALPA. ALPA ini sampai hari ini kita nggak tahu apa itu yang ALPA itu. Ya, di mana bahwa di PP 78 kemarin masih agak lumayan karena masih dia bisa dengan KHL. Kemudian dengan adanya PP 36 kita berharap lebih baik, ternyata tidak sesuai dengan harapan itu kita itu. Iya. Ya, kemudian apa yang dilakukan selain kemarin sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Timur terkait dengan pembentukan Satgas agar banyak kemudian perjuangan nasib para pekerja juga dapat diatasi dengan baik. Selain itu, apa kemudian yang coba disinergikan, dikomunikasikan dengan pemerintah agar kembali nasib buruh ini diperhatikan begitu, Pak? Ya, Gubernur sangat merespon dengan baik dengan adanya Satgas ini. Kemudian Gubernur sangat menyadari juga dengan UMP ini dan menyampaikan kepada buruh dengan untuk Kalimantan Timur terutama kita dengan UMP-nya sekitar 3 juta lebih ini. Gubernur juga menyampaikan secara pribadi bahwa nilai dengan yang seperti itu sangat kurang. Namun secara otomatis ya Gubernur tidak bisa secara ini, tapi lewat dengan kebijakannya nanti yang direncanakan itu ya yang bisa membantu buruh. Contoh dengan adanya nanti pendidikan yang gratis, contoh kesehatan yang apa itu salah satu. Memang nggak langsung secara apa ke masing-masing individu, tapi dengan kebijakan yang ada dengan Gubernur ini ya bisa dengan mensinergikan itu. Itu akan langsung berdampak. Pak, kami mendengar bahwa mendengar informasi bahwa di tanggal 1 Mei di Jakarta akan dikumpulkan dan Presiden akan hadir. Lantas bagaimana dengan kegiatan di Kalimantan Timur, Pak? Kalau biasanya tanggal 1 kan biasanya ada aksi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan di Kalimantan Timur? Apakah sudah ada persiapan tertentu yang dilakukan tepat di tanggal 1 ini, Pak? Ya, di Kalimantan Timur ini kita sudah menyampaikan juga dengan Pak Gubernur bahwa dengan terpenuhnya tuntutan kita untuk Satgas yang kedepannya ini dengan SK ini, maka kami juga memohon kepada Gubernur bahwa kami buruh yang ada di Kalimantan Timur ini menghendaki happy saja di tanggal 1 Mei ini. Ya, dalam artian ya Gubernur sangat merespon, maka dengan tanggal 1 Mei nanti ini kita bekerja sama berkolaborasi dengan pemerintah, terutama Disnaker ini akan merencanakan untuk beberapa teman kita ini untuk turun ya jalan santai. Oh, jalan santai. Bukan malah aksi demonstrasi tapi jalan santai ya, Pak ya? Ya, jalan santai. Baik, Pak Ahmad Tepu, apa yang Bapak sampaikan di hari buruh internasional ini kepada pemerintah, kepada masyarakat maupun juga kepada anggota Serikat Pekerja, Pak? Silakan, Pak. Ya, kita berharap bahwa Kalimantan Timur ini lebih baik dan menjadi contoh dengan daerah-daerah yang lain. Sehingga kalau ada permasalahan baik ketenagakerjaan bisa kita komunikasikan dengan pemerintah, masyarakat juga bisa memahami, dan buruh juga bisa bekerja dengan baik. Itulah harapan. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Tepu. Demikian wawancara kita bersama dengan Sekretaris DPD SP Kautindo Kalimantan Timur yang mana tadi mengatakan bahwa perjuangan buruh di Kalimantan Timur masih berkisar di ranah pembicaraan terkait dengan persoalan isu kesejahteraan
kesejahteraan, kenyamanan bekerja dan lain sebagainya. Terbukti tadi juga membahas mengenai adanya pertemuan yang sudah dilakukan oleh teman-teman SPK Autindo Kalimantan Timur dengan Gubernur Kaltim dengan adanya pembentukan Satgas, kemudian juga berbicara mengenai UMP termasuk UMK yang ini juga nanti akan menyentuh pada tingkat kesejahteraan buruh di Kalimantan Timur.